Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tiap tanggal 22 Februari kayak hari ini, kita bersama gereja ngerayain pesta tahta Santo Petrus. Dengar kata tahta, nggak salah kalau ada yang ngaitin sama posisi atau kekuasaan sebagai raja. Tapi tentu bukan itu yang dimaksud dan dirayain gereja. Buat yang belum tahu, yuk dengerin biar tahu apa yang sebenarnya yang dirayain sama gereja. Teman-teman yang diberkati Tuhan, Injil hari ini jadi petunjuk utama kita. Matius nyeritain kalau Yesus nanya ke murid-muridnya siapa dia menurut mereka. Atas pertanyaan itu, Petrus jawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban itu mungkin kedengaran biasa aja buat kita, tapi sebenarnya itu jawaban luar biasa dahsyat. Itulah ungkapan iman akan Yesus yang pertama kali keluar dari mulut manusia. Bagi kita biasa aja, karena kita udah dengar itu mungkin jutaan kali dari khotbah, renungan, atau baca sendiri di kitab suci, atau tulisan apalah. Tapi Petrus nggak punya sumber apapun untuk ngebantu dia selain pengalaman hidup bersama Yesus. Dan nyatanya orang-orang Yahudi sulit dan bahkan nggak bisa memahami dan percaya kepada Yesus dengan benar. Maka Yesus bilang, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Petruslah orang pertama yang mengenali dan mengimani Yesus secara benar, meskipun dia bukannya nggak pernah jatuh. Teman-teman yang disayangi Tuhan, iman Petrus ini amat penting bagi Yesus. Makanya kita dengar Yesus bilang juga, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Iman Petrus menjadi dasar pendirian gereja, jemaat Allah. Karena iman dan pengenalan Petrus, Yesus memberikan kepercayaan dan kuasa yang besar, bahkan amat besar. Tapi itu bukan kuasa politis atau feodalis. Sesudah Yesus bangkit, dia pernah juga bilang kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi Petrus diberi kuasa yang amat besar untuk melayani, untuk memimpin, dan menggembalakan orang-orang sesudahnya, termasuk kita semua, agar sampai kepada iman yang sama dan akhirnya juga keselamatan atau kerajaan surga yang disebut Yesus tadi. Teman-teman kekasih Allah, semoga udah mulai punya gambaran. Dalam arti semacam itulah tahta bisa kita pahami. Posisi Petrus penting dan sentral banget. Dia bertugas melayani. Dia harus memimpin dan menggembalakan dengan iman, kasih, dan kebenaran akan Yesus, supaya orang-orang selamat. Dia jadi patokan iman. Pelayanannya jadi penunjuk jalan menuju keselamatan. Tugas itu dilanjutkan oleh para paus yang menggantikannya bersama para uskup yang menggantikan para rasul, dibantu para imam pembantunya. Teman sahabat Yesus, Gereja Katolik percaya bahwa semua itu adalah kehendak Allah sendiri. Yesus sendiri memilih Petrus menjadi muridnya. Bapa sendiri menyatakan kepada Petrus siapa sesungguhnya Yesus gurunya itu. Yesus juga yang menyerahkan kepadanya kuasa sekaligus tanggung jawab yang amat besar untuk melayani, menggembalakan dengan penuh iman dan kasih demi keselamatan jemaat Allah.
Makanya gereja sangat menghormati Paus sebagai pengganti dan penerus Petrus. Kepada mereka diserahkan tahta, bukan tahta kekuasaan dan kemewahan, melainkan tahta pelayanan dan penggembalaan. Kepada Santo Petrus dan para penerusnya, hormat! Gerak!